Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mundur sedikit mas. Alhamdulillah. Saya sudah siap membawa peci, tapi karena melihat Pak Rektor tidak pakai peci, saya menjadi tidak sopan kalau pakai peci. Jadi demi tamu harus menyesuaikan diri terhadap habitat tuan rumah, gitu ya. Jadi saya nanti kalau pas harus saya pakai kan, karena ini kan soal kesepakatan, tidak ada urusannya sama baik buruk kan itu. Termasuk tadi Bapak Wakil Rektor juga nanyain janjane nek ana wong maca Quran ini untuk digepoki apa ora gitu loh. Menurut beliau tadi nanya. Tadi kan meneng kabeh menteng ngono kae. Lah itu dudu fikih ya Pak, kuwi soal kesepakatan budaya. Jadi nek arep keplok jane ya ora apa-apa, wong keplok iki ya nganggo tangane sing wae Gusti Allah barang toh. Apa njur kowe gawe dhewe tanganmu lah ora. Jadi itu keplok itu kan ekspresi saja. Cuman mungkin nek ning masjid ra penak gitu ya. Nek ning kene jane keplok nganggo sikil ya ora apa-apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun atau dies yang ke-55 berkhidmat ya. Untuk atau kepada khidmat dari kata khodam Pak ya. Khodam itu pembantu atau pengabdi. Khidmat itu rasa dan kesadaran untuk mengabdi. Jadi ini tema dies yang luar biasa, yang bagus sekali. Jadi saya ikut mendoakan mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Surakarta bukan hanya menjadi cerah dengan dirinya, tapi mencerahkan masyarakat dan ikut membukakan pintu bagi masa depan umat dan masyarakat yang sekarang sedang buntu, yang sekarang pintunya sedang tidak jelas di mana. Nanti sampai ke politik dan pemimpinan nasional kalau diomongkan, jadi saya tidak usah teruskan. Tapi moga-moga UMS melahirkan pencerah-pencerah umatnya, kan ya kira-kira ya. Kan tadi malam juga sudah ada wayang sang pencerah. Kalau dalam Al-Quran pencerahan itu kan kayak wong wudhu Pak. Pemaknaannya bisa kebangkitan, tapi asal-usul filologisnya, epistemologisnya ya paling enggak, itu kan toharoh. Toharoh itu membersihkan diri, terus mutohar itu orang yang dibersihkan, mutohir orang yang membersihkan. Jadi dia menjadi cerah itu ketika Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu ada dua tafsir. Yang pertama, nek kowe urung wudu isih batal, ojo jangan menyentuh Al-Qur'an gitu. Jangan menyentuh mushaf. Itu juga boleh dimaknai seperti itu, tapi kalau melihat kalimatnya, kalau diartikan secara agak ilmiah, la yamassuhu ilal mutahharun artinya kalau kamu belum cerah, kamu tidak bisa menyentuh ilmu itu, ngerti lho Pak. Kalau kamu belum cerah pikiranmu, belum cerah hatimu, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan atau menyentuh wilayah ilmu itu, wilayah hikmah itu. Jadi la yamassuhu, kalau sampai mengerti bahasa Arab, itu bukan kalimat larangan, tapi itu informasi. La yamassuhu, tidak menyentuhnya kecuali yang dicerahkan. Kalau la tamassu illal mutahharun, lain masalah. Jadi maksud saya, acara ini maupun tadi malam sama Mas Endus mudah-mudahan mencerahkan pikiran dan hati kita, sehingga Allah mengizinkan kita memasuki ilmu-ilmu untuk berkhidmat kepada umat tadi itu. Kira tuh serius sih ya. Biasanya ya menggendong-gendongan kan, aku tak serius nih UMS sih. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita coba melihat dari kasus yang paling sederhana, yang disebut wudhu atau mutahhar. Kan cerah yang paling sederhana itu wudhu Pak ya Bu ya, ya Mbak ya. Bikin nek ndelok umure kan anakku ya, nek ndelok
nek sopan santune kan nyeluk bu ya ning piye ya, nek sing urung rabi ya aja bu ya, nduk ya. Dari wudhu sampai pencerahan ke tingkat kebudayaan dan peradaban. Nah, karena ini universitas, maka saya kira konsentrasinya adalah ilmu dan intelektualitas, gitu ya Pak ya. Di dalam sejarah Islam ada beberapa sebutan mengenai kehancuran atau kerusakan masyarakat. Misalnya ada fasad, fasad itu kerusakan. Ada zulumat, itu artinya kegelapan. Tapi Kanjeng Nabi tidak memilih kata fasad, tidak memilih kata zulumat, yang dipilih adalah kata jahiliyah. Jadi untuk menggambarkan rusaknya suatu keadaan di suatu zaman, idiom yang dipakai adalah jahiliyah. Urusannya sama apa? Urusannya sama berfungsi tidaknya akal. Maka sebutannya jahiliyah. Kemudian ada efek moral, itu efek outputnya, tapi inputnya adalah ketidaktepatan berpikir, kemalasan berpikir, ketidakjujuran berpikir. Maka Rasulullah menekankan urusannya sebenarnya nomor satu adalah berpikir benar apa enggak, jujur apa enggak. Kalau 5 ya 5, jangan 6 gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau tak terusin kayaknya agak berat ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Tapi amanatnya seperti itu, jadi saya akan ngomong sangat serius seolah-olah saya sedang mengadakan kuliah umum dosen tamu, kira-kira gitu. Ning tenanan ya, war tenanan iki Tuhan iki. Tadi musiknya terdengar oke enggak Pak? Dari sini oke ya. Kalau kita coba satu lagi ya, setelah itu saya tak ngomong lagi mengenai pencerahan tadi, dari yang muda-muda sampai yang berat-berat. Sebab 2014-2015 kalau tidak merupakan pencerahan bagi Republik Indonesia, maka kita akan membutuhkan waktu berlipat-lipat panjangnya untuk bisa bangun kembali. Karena sekarang ini orang pada mengalami kejatuhan dan kehancuran, tapi mereka tidak mengerti kehancuran yang kayak apa. Dan saya sangat mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang kehancuran kepada orang yang sebenarnya hancur. Lah angel to kuwi. Jadi nerangke tentang keluruk nang petek iki malah ra iso. Menjelaskan tentang kerusakan kepada yang rusak kan susah Pak. Jadi kalau ada komputer hang, itu yang mengetahui bukan komputernya, wong dhek hang kok. Jadi mbok kuwi ngomong kaya ngopo nang komputer sing hang kuwi kan ya dhek ning tilang-tilang kae. Nah itu kesulitan saya Pak, tiap malam ngomong mengenai kerusakan di depan banyak orang yang sebenarnya sedang mengalami kerusakan. Jadi ya rada angel tenan kuwi aku. Jadi kaya wong edan bengok-bengok dhewe ngono kae. Nah ini nanti kita coba urai dikit demi sedikit, dan harus saya mohon kesepakatan nanti pada saatnya beliau-beliau kita mohon maju ke depan ya, terutama Pak Rektor ya, nanti pada saatnya. Pertama, fungsi sebagai pemimpin dan khalifah utama di UMS. Nomor 2, sebagai ilmuwan, sebagai subjek pencerah. Tidak baik kalau saya kesini mau mencerahkan Pak Rektor. Wong dhek rektor aku ora dadi apa-apa, aku sing nyerahke, aku sing mencerahkan kuwi lah ya urik to kuwi ya. Kudune ya sing rektor kae sing wis jelas gajine piro ya to. Jelas aku sing mencerahke aku. Lah kene iki budek kabeh Pak, iki mburiku iki wajan budek-budek karo karuan cerahan ngono kuwi dhek ngomong. Itu. Oke, bismillah. Sekarang saya minta satu nomor dulu, apa Mas? Dibil dulu. Oke. 2 nomor Bayan Akatifai sama Tibil Kulub. Gini, supaya Anda semua ngerti, supaya ini tidak sekedar menjadi lagu. Baina Katifai itu aslinya itu teks selawat. Baina Katifai itu yang di antara 2 ketiak. Baina Katifaihi alamah. Jadi Rasulullah itu duwe toh. Toh ngerti toh ya Mas ya? Toh itu item-item di kulit itu. Nah Rasulullah itu tanda kenabiannya kalau menurut apa ya gue jenenge. Jadi alamah itu tondo. Jadi ada ireng-ireng di antara 2 baunya itu.
baina katifai alama khotimar rusulil kiram, di antara dua baunya itu ada tanda-tanda bahwa beliau diperintah Allah untuk menjadi pamungkas para nabi. Nah, terus syairnya dan seterusnya. Kemudian syair yang berikutnya adalah tibil kulub. Tibil kulub itu coro jawane tombo hati. Tombo hati ning bahasa Arab. Tibil kulub itu bukan hati yang sakit diobati, tapi hati yang berpenyakit diobati. Jadi hati yang sakit sama hati yang berpenyakit itu bedanya sangat jauh. Bedanya sangat jauh. Nah, nanti kalau punya waktu kita coba cari bersama-sama. Nyuwun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas kabeh. Yuk kita bergembira, tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng. Vokalis saya mohon maju. Yo. Cukup jelas suara saya ya. Saya mau membangun sedikit demi sedikit ya, ibarat bangun rumah itu bikin pademi ini barungku gawe jaga supaya ada bangunan pencerahan yang bisa kita capai bersama pada malam hari ini. Supaya saya tahu persis Anda berdialektika atau tidak dengan yang saya kemukakan, mending aku tak takon-takon sik wae lah. Yang disebut pencerahan itu kan membawa manusia berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu, dari peteng menjadi yang. Mulanya bahasa Jawanya madang, itu artinya ketika Anda lapar itu kan peteng atine. Begitu madang berarti terus biar. Mulanya jenenge madang kan begitu. Itu ya. Saya tanya dulu gini, kita mulai dari awal sekali. Kan Allah bercerita gini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ini pencerahan semester 1. Jadi Allah mengajari Adam, iki lodam, iki watu, iki lemah, iki tanduran, iki langit, iki bumi, iki segoro, kan begitu. Ya, ibu-ibu ya, mbak-mbak ya. Wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Terus Adam setelah diwurui oleh Allah mengemukakan, diajarkan Allah itu bahasa apa, pakai kata dari bahasa apa. Ngono kuwi lho. Kok njerono bahasa Arab ki. Kalau sampean di kampus tahu bahasa itu lahir dari naluri masyarakat. Nek tiba ngene iki jenenge jungkel, itu kesepakatan karena kata jungkel itu rasanya memang cocok dengan ketekuk ngene iki jungkel. Ya. Jadi kata itu tidak lahir masyarakat bersama-sama jungkel. Nek ngene geblak kan cocok dengan bunyinya. Geblak. Nek ngangkut jenazah neng ikine kayune sebelah kene iki sing ning mburi iki apa jenenge jebol, terus mayate ngene iki. Aku jenenge apa? Nyelorot. Itu ya. Terus apa meneh ya? Geblak, njungkel, njekentang cara wong samin ya. Itu semua kesepakatan, Bu. Kalau orang Jawa menyebut sesuatu itu berdasarkan rasa bunyinya. Mungkin beda sama orang India, beda sama orang Cina, beda sama orang Arab, tapi bahasa itu lahir ketika manusia sudah ngalamin bareng-bareng. Jadi ketika Nabi Adam sama istrinya yaitu Ibu Hawa itu ketemu, kuwi njur ngomongnya piye coba? Hai, ngono kuwi. Loh, hai kuwi lek kowe tahu krungu ana wong ngomong hai, tapi ketika Nabi Adam itu kan belum ada bahasa. Kuwi lek ketemu njur piye? Apa njur ngene iki? Pelukan. Ya ora to ya. Nah, kalau sampean mau ndelok sangkan paran asal usul min wa ila,
Mudah-mudahan nanti mengalami apapun tuh Anda menjadi kreatif dan menggali segala sesuatunya. Jadi sekali lagi Bu, bahasanya bahasa apa? Arab, isyarat. Loh, Tuhan mengajarkan nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama benda. Pakai bahasa apa Allah mengajarkan itu? Tidak mungkin bahasa Jawa, tidak mungkin bahasa Arab, tidak mungkin bahasa Inggris, tidak mungkin bahasa Sanskerta. Menjadi wacana dasar agar supaya kita itu terus mencari. Saya menyebutnya ada bahasa sejati yang setiap orang dimanapun di seluruh belahan bumi ini punya rasa yang sama terhadap sesuatu hal. Kemarin sudah saya contohkan misalnya Pak, kalau dalam bahasa Arab, kalau ini disebut mahadha, apa ini? Hadha, artinya hadha ngertos. Hadha itu satu-satunya kata Arab yang sopir dari Indonesia bisa. Selain kata hadha dia tidak ngerti. Terus pokoknya bondone jadi sopir yang Arab ini hadha. Jadi suatu hari dia ditangkap polisi. Terus mudeng, pokoknya dia nyeritake nek iki ono, jadi dia iki bar ngantemi bose. Jeragane diantemi, jadi terus dia nduding jeragane hadza. Ya hadza, ngono ya. Jelas ceritanya. Jelas ya. Cuman pakai kata hadza loh Bu. Padahal Nabi Adam sudah lengkap kawan bumi dan seterusnya. Jadi saya balikin, mahadha atau mahadhi manhadha. Jadi kalau makhluk hidup berakal itu disebut man. Kalau ditulis bahasa Arab mim dan nun, fathah, nek bunder apa? Sukun, goreng. Sukun goreng. Nek bahasa nganggo huruf Latin nganggo M A N, kepanjangannya Muhammad Ainun Najib gitu ya. Ini karanganku dewe. Nunut man. Jadi ternyata manusia itu dirumuskan oleh 3 huruf M A N, atau kalau dalam bahasa Arab mim sama nun. Jadi nun itu penting banget. Nek bahasa Inggris apa Pak Rektor? Bahasa Inggris manusia itu apa bahasa Inggrisnya? Man, human, mankind, tapi tetap pusatnya adalah man. Jadi bahasa Arab bahasa Inggris sama, yaitu man. Ning mocone wae sing siji, nek wong Arab man, nek wong Inggris man. Apa meneh wong Amerika kae sing paling ora cetha. Wis nggawe huruf O, engko nek wis diwaca dadi A. Bahasa Inggris kok ngoten niku. Oh, misalnya apa? Steve Jobs. Nek kene kan jelas O ta kuwi. Ning nek wong Amerika Steve Jobs. Lho kowe iki apa ora cetha kowe iki? Ki padha karo wong Madura. Jelas tulisannya Gus Dur. Limaca ning kono ora ana Gus Dur, Gus Dor. Anek Jawa cetha ho, no, co, ro. Kok kuwi cetha nek Jawa? Jawa paling cetha. Jadi peradabannya detail dan sejauh ini tertua yang pernah ada di dalam pengalaman makhluk bumi yang sekarang. Gus Dur, Eros Jarot, saya pernah ajak Gus Dur sama Eros Jarot ke Bangkalan Pak.
Tidak pernah disebut nama Eros Jarot karena nyebutnya Irus, Bapak Irus Jarut. Saya persilakan kepada Gus Dur ngono iku. Aniku Madura niku jadi rotangel. Wong Madura urip ning Solo pas Gestapo terus ditangkap polisi bengi-bengi pada waktu jam malam. Kamu orang mana kamu? Saya orang Solo saya, Pak. Lo kamu Madura gitu kok. Lo saya orang Solo saya. Wes ngono ki Madura apa Solo? Jadi kalau kamu melihat calon presiden jangan melihat ucapannya. Jangan melihat pengakuannya. Ngerti ya? Jangan melihat pengakuannya. Orang bersyahadat saja belum tentu benar-benar bersyahadat kok. Sekarang orang mengkafirkan di mana-mana. Kayak kafir, kayak musyrik, kayak bid'ah lho toh. Ojo meneh kok kafir muslim lho ora cetha kok. Rumah samu aku muslim ngono Pak. Apa faktanya saya muslim? Saya tanya, apa faktanya bahwa saya muslim? Mergo aku nganggo putih. Apa? Loh, ini ndak kira rukun Islam, sholat 5 waktu. Nah aku pura-pura piye? Ben Anda ngarani saya muslim. Siapa yang tahu saya muslim? Apa indikatornya? Apa faktanya saya muslim? Kelakuan saya baik umpamanya. Emang kalau kelakuan baik pasti muslim? Naik gaji, emang nggak bisa pura-pura naik gaji? Jadi nggak usah nuduh-nuduh orang kafir, musyrik dan seterusnya. Wong kamu sebagai muslim aja nggak ada faktanya kok. Kan begitu? Faktanya terletak di dalam kesungguhan syahadat di dalam hati dan pikiran dia kepada Allah. Yang mengerti persis kita muslim itu ada hanya Allah dan diri kita sendiri. Mulane kumpulan iki rasa percaya kowe. Mulane para ora kumpulan sebab dia tahu persis hakikat kupluk. Kan begitu. Ngopo kumpulan wong koruptor anggar kecekel kumpulan. Nek wedok kudungan, ku nek wis diadili nganggo tasbih, karo ngrokok hakim karo ngene-ngene kae. Kuwi unine apa ki Mas? Lha ngene-ngene iki Mas, kira-kira Mas. Gak wis, wis to. Selamat. Ini ya. Apakah kalau pegang tasbih pasti muslim? Semua teman-teman Buddha bawa tasbih juga. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, ilmuwan adalah orang yang mampu menembus segala sesuatu di balik ilmu katon. Yang kelihatan belum tentu fakta, yang diucapkan belum tentu fakta. Nek wartawan mengandalkan wawancara, dengan mudah dia dibohongi oleh respondennya, kan begitu. Jadi saya di sini tidak akan marah kalau Anda menuduh saya bukan muslim. Nek kowe ngarani aku kafir, kowe tak nusoni. Lagi ngerti apa kowe? Wis ket mbiyen kowe wis sing pekok ngono aku. Aku kafir bin zalim bin segala macam wis pokoke minal aidin wal faizin. Seneng ae mulai guyu iki Mam. Kita tak pancing-pancing iki jebul ming njaluk aku iki ndagel ngene iki. Oke. Terus jadi pakai nama apa Bu? Dari bahasa sejati man, bahasa Arab man, bahasa Inggris man, cara Jawa Sugiman. Nama terbanyak di Jawa itu pakai man. Dengar selama ini di radio, di televisi, di mana-mana itu kemungkinan besar itu palsu. Dan kamu sudah terjebak berapa kali, berapa era, berapa periode. Jadi hati-hati sekarang mulailah belajar mencari bahasa sejati, mendengarkan suara yang sejati, melihat warna yang sejati, merasakan cinta yang sejati. Sejati ini dari kata apa Pak? Sejati itu ketika akal dan hati puzzling, klop, mengatasi syahwat. Sebab saiki iki sing kedaden syahwat munggah
ngatur pikiran, atine njur melu syahwat kuwi mau. Kan menungsa telu ki Pak. Jadi Nabi Adam dulu Bu dibikin sama Israel. Iki cat reca kae dadi Nabi Adam. Ning kan isi urung urip, wis tak sebule. Terus Allah meniup kepalanya Nabi Adam. Fuh, njur Adam jenggelek ngono kae, njur dhek wahing. Wahing. Terus dia mengucapkan alhamdulillah, ning carane uduh cara Arab waktu iki alhamdulillah. Terus para malaikat menjawab yarhamukallah. Terus Nabi Adam menjawab lagi yahdikumullah. Terus Bu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sing apal wakil rektor ibu-ibu rano sing apal ya salah apa-apa. Terus akalnya cerah setelah tiupan yang pertama. Terus ditiup lagi sama Tuhan dadanya, fuh, wahing munah, wahing. Alhamdulillah, ya arhamukallah, ya hadikumullah. Terus hatinya hangat dan hidup. Disebul meneh, wahing meneh, wahing. Kue ini langsung jeriet, kue Adam. Jadi pertama akalnya dicerahkan oleh Allah, yang kedua kolbunya dicerahkan oleh Allah, yang ketiga syahwatnya dibangkitkan oleh Allah. Dan yang namanya ilmu, manajemen, kebudayaan, peradaban, akhlak, dan apapun saja, adanya negara, kerajaan, universitas, urusannya cuma satu. Bagaimana kamu memanage antara tiga ini? Akal, hati, dan syahwat. Yang mana panglimanya? Siapa panglima di antara tiga ini, Mas? Man Rois Walaisa Amin. Ya. Kepalanya itu, pemimpinnya itu ini apa ini apa ini? Kolbun. Ada lagi yang lain? Bu, yang mimpin utama yang seharusnya memimpin manusia itu ininya apa ininya apa ininya? Bu, hati, hati. Oke. Prakteknya sekarang yang mimpin apa ini? Kalau sampean melihat SBY nesu karo opo, terus Anas ditangkap, terus setan kecelik, setan konsentrasi ngawasi nggudo Golkar, PDIP, Partai Demokrat, kecolongan PKS. Upamane lo ya. Menurut Anda, kalau Anda melihat korupsi yang begitu banyak, melihat kejadian-kejadian nasional di Indonesia ini, yang dominan, yang memiliki supremasi itu kalbunya manusia, ataukah akalnya manusia, ataukah syahwatnya manusia? Syahwat. Jadi negara Kesatuan Republik Syahwat Indonesia, NKRSI, gitu ya. Oke. Mungkin tak terus kira sih main musik ini. Jadi pakai bahasa apa Bu tadi? Bahasa sejati yang sekarang kita nggak bisa aja, kita cari terus. Ada alat pendeteksi kebohongan, ono ilmu katuranggan. Ilmu katuranggan itu melihat. Jadi nek ono wong ngomong didelok sorot matane, urat-uratnya bagaimana, di situ bisa kita lihat dia bohong apa tidak dan seterusnya. Karena kita harus mencari yang sejati. Kata sejati tadi kan karena gabungan yang klop antara gini, Sunan Kalijogo telat gawe cagak toh. Ya Bapak? Liyane wis gawe cagak, dheke urung teko-teko, kayune wis entek. Akhirnya saanane kayu tatal-tatal dikelompokke ditaleni untuk tiang Masjid Demak. Saking gupuhe dhek ngethok-ngethok tatal kuwi ana orong-orong kena bendone tugel gulune gitu ya, Bu. Pernah dengar cerita itu? Belum pernah dengar, Bu? Tugel gulune. Jadi orang-orang itu terus mati karena kepalanya terpisah dari badannya. Terus Sunan Kalijogo merasa bersalah, terus dia golek kayu serpian kayu jati, wong onone kuwi kayu jati, ya, terus digadhukke dicujes ndase,
dicuces awake, gadukke urip meneh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jati ning urip, mengetahui dan mengalami yang sejati dari kehidupan, apakah itu suara, kebenaran, keindahan, cinta, dan lain sebagainya yang sejati, maka sambunglah kepalamu menjadi satu dengan badanmu untuk mengatasi syahwatmu. Nah, saiki syahwat iki nomor siji ya. Dadi nek diselurupakan kuwi menungso jane kene iki syahwat. Guandul kae banget ngono kae nang ndi-ndi. Ku nek nganggo cara pelukis ngono kuwi gambare. Apa ya kuwi ya? Gambar wong kene ning krandul kae banget ya. Itu Bapak sekalian. Jadi sejati ini tadi cuman lambang, aku dhewe ya karo Sunan Kalijaga ya ora tau takon leres napa jenengan biyen nyambung orang-orang. Asgulak jare bocah-bocah yang masuk gigi, yang penting ki kepala dan hatimu itu harus nyambung satu sama lain. Nanti kita jelaskan bersama melalui surat An-Nur ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linuri ma yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lancar banget lek maca Quran ning apale ya ming ayat siji kuwi. Jadi rasa kapusan, cak nun apal ya yang cici kuwi. Selawatan balik sing apal salawatullah salam ulang kok terusnya ning bala-bala ngono ka. Enak hai. Saya tak di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Kalau di sini kan iso kaya cah mlonjo kae lho. Oke, bismillah. Saya nyicip ini Mbak Fia 2 lagu ya Mbak Fia ya, tolong dirunding. Di sini ada mahasiswi Libanon katanya Pak. Jordan, man ismuha, masmuha. Tafadhali ilal amam. Tafadhal hunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Jordan ya. Saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Fia sama saya untuk supaya Anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya, cuman ya enak lah mau diterus-terusin terus gak enak lah enggak. Nanti kita terusin omong-omong tadi ya. Saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda, saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah ben rasa turu njur stres wae mbak ngangel-angel hati mana gue rip tenang ning ora cetha ya toh. Mending berjuang ora berhasil stres mati. Wah mlebu swarga nek mlebu. Mbak Fia bisa ditanya in English. Interview. Sir. As kabel nyangkut di sepatu. Oke, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya. Kalau sini, oh belum dah. Oh sorry. Yes, speaking. Dia mau tanya dia. They ask your name. What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Nggak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Nggak perlu, ya oke. Just sedikit, betul. What do you want to ask me more? Mau nanya apa lagi katanya? Saya dari Yordania, Jordan. Aku belajar di sini and teknik kimia semester 3. Apa lagi? Oke. Nyanyi apa? Tahu Grenade? Mahasiswa Mas Grenade. Bruno Mars Grenade. Bisa Mas? Bisa enggak? Or maybe I think they don't know Grenades because You just sing it. No. It's because their age is around 40, so they don't hear for the new one. Yeah. You
How old? Oh, my 48. My age is 40. In my 40, my age, 40, my age. So they don't know the latest one. So, Okay, I guess. Yeah, I'm from the birthday of Solo. You mean your Tolong last jangan name, you mean? ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya No, itu just menimbulkan joking because kontroversi some of them- hatiku. well, you know. She knows. She knows Konspirasi. conspiration. Oh, Taunya tahu Vicky, maksudnya dia oh tahu Vicky, you know Vicky things ya. Oke. Kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank. Ya. Salam. Your name is Salam. Kalau di Jawa salam itu tukang cukur. Misal ruwet kayak di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Stay relax there ya. Julu sunak ya. Someone like you. Tapi before that, someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa, Mas? Orang gaya gue. Bahasa Inggris ora cetha iki maksudnya kaya apa seneng? Nek kaya, nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetha toh kuwi. Bahasa piye kuwi? Someone like you kono, oh kayak seneng aku toh, ngono toh njo. Lho padahal karepe kaya kowe. Jadi Pak, kalau bahasa Jawa itu detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya rice itu kan orang cetha kuwi beras po pari po menir po sego po ora cetha. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke ya? Mereka terbelakang. Oke. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Ki sego pero, iki sego gosong gitu cerah. Oke. So, what is the decision? She's gonna sing someone like you. Someone- Mau nyanyi someone like you. Yeah. Apa ngomong bahasa Inggris sama ayah? Oke. Oh, ya, Tepuk ada tangan ya. untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Mbak Salam di situ dulu karena nanti Pak Rektor dan wakil-wakilnya akan saya mohon maju ke depan supaya mereka tercerahkan ya. Sebelumnya saya interupsi sedikit gini ya, kalau saya ngomong apa saja jangan percaya sama saya. Oke? Ini prinsip pengajian. Percaya sama Allah, tidak sama saya. Yang saya omongkan hanya majelis tafsir. Kuwi ming tafsir dudu Qur'ane. Nek wong nafsir iki iso macem-macem, kowe kudu pinter iso milih sing endi. Ning kowe manute nang Gusti Allah. Saya jangan dipercaya. Ora padhaan ora kepercaya kok. Jadi antara Anda dengan Allah jangan ada halangan. Muhammadiyah lahir bukan untuk menjauhkan kamu dari Allah, tapi untuk mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi Muhammadiyah tidak akan menghalangi. NO juga begitu, tidak boleh NO berada di antara hamba dengan Allah. Tidak boleh jadi halangan. Ustadz, ulama, dunia, industri apa saja jangan menghalangi sholat kita kepada Allah. Demikian juga saya tidak akan menghalangi Anda. Saya harus minggir, ini Anda, ini Allah. Saya tidak akan di tengah-tengahnya. Jadi jangan manut saya, manut Allah. Omongan saya cuma salah satu alternatif interpretasi. Itu kalau teman-teman maya harus ngerti Pak, kui teori ini nek ora gedok jago keluruk kita. Ya, terpaksa saya ulangi untuk yang belum dengar. Jadi nek jago keluruk, nek wong Madura kukurunu, nek wong Jawa kukuruyu, nek wong Sunda
Kokorongkong sing bener sing di sing bener PTE kan begitu. Yang bikin kita bertengkar di Solo sehingga laskarnya lebih dari 160 itu karena masing-masing mempertahankan kongkorongkong, si jine mempertahankan kukuruyu. Padahal sing bener sapa? PTE. PTE nesu, jare sapa kongkorongkong? Lah sing piye sing bener? Ngono deh. Yang bener tetap ayamnya. Jadi kita ini jangan terlalu goblok. Gitu loh. Tafsir sama yang ditafsirkan itu jaraknya jauh. Wong sekarang nek atimu lagi ra duwe duit ki, hawa ki kurang ajar pas tenan iki. Soalnya padahal ki nek ra duwe duit toh. Iya toh? Kalau tafsir itu jangan diandalkan. Anda harus punya ijtihad, itu prinsip Muhammadiyah. Harus punya ijtihad sendiri. Kalau orang nggak punya pacar, ada laki perempuan boncengan lewat gue nesu ada kalau masalahnya bukan yang masalahnya dia ini randuwe ya, betul enggak? Jadi tafsir itu bisa sangat subjektif. Jadi jangan tafsir jangan dijadikan Quran. Majelis tafsir tidak sama dengan majelis Quran. Iso sapa wae, bahkan kata Quran bisa ditafsirkan nganggo cara Jawa, Pak. Kok cara Jawa? Itu kalau di Mojokerto tempatnya Zainul, Quran itu alat ngurei kuping. Quran. Loh, kuwi ya tafsir. Ngono lho. Mergo kupinge do dublek. Lah kiai ini ngomong iki kiai dublek kabeh. Santrine dublek kabeh kupinge buntu. Ya wis ra apa-apa wis ya wis karo tafsire. Jadi gitu ya. Muhammadiyah adalah mujtahid. Orang yang mampu menafsirkan sendiri, mengambil pilihan sendiri dengan tanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar ke Muhammadian sejak SD. Edan po Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, rumangsamu. Oke sing ngarane aku NU ya ben njur aku gak enak Nahdlatul Muhammadiyin kayak gitu ben wae. Wong kok bingung, aku dhewe wis takon Nabi Musa, tak takoni Nabi Musa, apa nun jenengan iku NU napa Muhammadiyah? Bingung apa kuwi? Wah ya mesti wae Nabi Musa urung tau ngalami NU Muhammadiyah, akhirnya takon Kanjeng Nabi Muhammad niki sing urusane langsung Kanjeng Nabi jenengan iku NU napa Muhammadiyah to? Nabi Muhammad ya bingung, NU ki apa nun? Ngoten niku ah ya ora ngerti. Sing sijine kok rada kaya jenengku kuwi mau. Jadi hanya orang bodoh yang nganut kepada tafsir orang lain yang dia tidak paham. Jadi Tuhannya adalah ustadznya itu, padahal Tuhan kita melalui Al-Quran. Maka baca Al-Quran, perkara rada kleru-kleru sidik rapopo, rada Jawa-Jawa sidik mat tobi'i mat tidak tobi'i rada rapopo, orang masalah. Ya sok-sok bisa dideteksi ini orang mana, betul enggak? Itu karena universalnya Al-Quran. Tapi kalau wong Arab kan nembang Jawa ketorone Arab mudah ya. Alah yang selalu ya dipeksa-peksa ke kredit omah ya lah gitu. Alhamdulillah. Jadi ngomong apa tekan kredit omah itu? Ustadz ki ora ana hubungane karo agama. Ustadz ki sapa wae sing mulang kuwi jenenge ustadz. Ki ora ana hubungane karo strata agama apa meneh kiai. Haru masamu kebobule po. Kiai Kiai Slamet po. Ora ana Gus, ora ana hubungane karo nanti segera saya mohon Pak Rektor dan beberapa bapak yang lain maju ke depan, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu semua pemahaman-pemahaman. Jangan lupa ya, kalau sekarang banyak orang bid'ah-bid'ahkan sesuatu, ngurofat sesuatu, jangan lupa bahwa di Indonesia modern perintis pemberantas bid'ah, takhayul, khurafat adalah Muhammadiyah sebelum semuanya yang lain. Ning nganggo utek
Jadi tidak ada syirik yang bisa dilihat dengan mata. Syirik itu letaknya di dalam niatmu kalau menyekutukan tampak pada bedanya toh. Misalnya kowe turu kuburan, syirik ora? Sak karepku turu kuburan bangane turu ning tengah dalam. Wong saya tidak punya niat apa-apa kok, kecuali saya mencari ketenangan, kan boleh. Ngobong menyan. Orang itu ngobong menyan. Lu menyan tidak ada hubungannya, yang ada hubungannya itu niatmu apa ngobong menyan itu. Sing mesti rantuknya ngobong rambutmu. Tapi kalau ngobong aromaterapi ya ora apa-apa gitu loh. Tapi jadi letaknya syirik bita khurafat itu di dalam cara berpikir kita, niatnya hati kita, kan begitu. Jangan lupa bahwa Muhammadiyah sudah melakukan itu, lahirnya Muhammadiyah karena itu ya Pak ya. 1912 NO baru tahun 26 mergo Muhammadiyah lahir, terus NO akhirnya lahir 14 tahun kemudian. Dan NO itu bukan ormas karena dia kumpulan ulama-ulama, Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah ormas, umat yang membangun sikap Muhammad di dalam dirinya, maka dia bernama Muhammadiyah. Kalau NO kumpulan ulama-ulama, ning setiap ulama duwe umat, akhirnya njur ketok oke banget kayaknya asline iki ning kumpulan ulama-ulama, ning mergo setiap umat ulama duwe umat semono kae, akhirnya seolah-olah dia ormas. Jadi di dalam NO yang terpenting itu mustasyar, bukan tanfidhiyah itu. Tapi aku orang ngomong NO ning arep Muhammadiyah kok. Itu engko ndak piye-piye. Jadi saya ingin mengatakan ini supaya Muhammadiyah ingat bahwa Muhammadiyah sebenarnya yang merintis itu semua. Cuman misalnya gini loh Pak, di desa saya ada Kiai Muhammadiyah datang, masjidnya langsung dikai garis miring ngono kae ben ngalor. Ngene. Ayahku meneng wae ben repot sik ya, ben di templek isik, engko nek wis ditempleki engko lagi tak dudui, engko ben dikelindaki meneh. Karena desa saya itu jalannya tiga jalan di desa saya itu sudah menghadap Ka'bah, sudah 24,5 derajat ke arah utara. Jadi angger kue nggawe masjid lurus dengan jalan itu sudah menghadap Ka'bah. Orang Muhammadiyah datang ke situ orang nggawa kompas, rumangsane desaku kuwi ngulon. Mulane masjidnya njur diinger ngene iki jenenge ngadep kutub utara. Mau sampean cak mat gitu lah. Lakon ngawurai teko-teko apa jenenge nemplek-nemplek iku tak jarno cek kon goblok anu bisa ngelindaki kan gitu. Itu teman sekalian, artinya harus bil ilmi. Harus ad-dakwah bil ilmi kan gitu. Oke. Nah sekarang supaya saya nggak terlalu banyak omong soal itu, kan di Solo ini kan yang paling gawat Pak. Ini dari Solo ini kemudian saya kemanapun tuh urusannya TBC itu Pak. Ono wong kenduran ditumplek, basa ngono-ngono kuwi lho. Ono sembayang ning masjid njur dipel. Dan itu saya seneng kalau saya ke masjid dipel oleh yang punya masjid, seneng aku. Sesuke tak gowo wong 20. Tak kon giliran. Jadi misalnya zuhur kan ono 2 jam luweh kuwi. Salat Allah Akbar, Allah Akbar, salat, wis bar salat dipel, siji meneh salat meneh. Ya, pel meneh, sok teko meneh salat meneh lumayan. Sak retan ngepel ping 10 toh. Nah, gitu kan ganjarannya gede kan gitu. Salam. Do you know dangdut? I heard it. You heard it? You ever heard? It's the traditional music of Java. Not traditional music. Then what it is? That's the new innovation. Of the traditional game. The new innovation. Dangdut is the combination between Melayu music and rock Western music. Oh. Oke. Mas Bayu, njaluk ndang iki piye to? So, this is dang. That's dang. Dang. Dut. Ah. You know, so the name dang You understand came now? from the sound. You heard it? Okay. Now, the creator of dangdut is
Al-Hajj Roma Irama, ya, Syekh Roma Irama, muttafaqun alaih, ya. Wahada Imam Fatawi is the ponaan of Roma Irama. Ning urung diakoni kan saiki. So what if we give you one example of dangdut music? Mbak Fia, oke ya. Mas Imam, what do you prefer to sing? Menurut apa ora? Sing lho, ujung-ujungnya sing lho sama. Sing. Ki yo Imam iki yo yai eneng rasa bahasa Arab. Zainul ki selawatan apik banget rasa bahasa Arab. Dadi rektor Al-Akhawain di Maroko ki luwih seneng karo Zainul. Ya Allah Zainul, ya Allah. Ya Allah khair, Allah khair kan Zainul. Ya Allah. Rektornya mencolot, Pak. Khair. Lim lahizal bahabe Zainul ngene. Pura mudeng. Jadi wong Jawa ki selawatane enak banget, pinter banget, fasih banget. Ning ra mudeng. Apik ta kuwi ditakoni bahasa Arab. Jadi akhirnya rektornya tahun depan saya undang Kiai Kanjeng lagi di sini, tapi syaratnya Zainul sudah harus bisa berbahasa Arab. Oh no. Oh Zainul, wah kowe iki jenggoten sithik, kei serban terus Allahu Akbar. Wah, wis dadi Habib ya. Ambak wong dodol handphone bekas ning Mekah kono kok seret rene langsung dadi Habib. Anek gue iki meng ilmu katon urusanmu ya mau dewe. Letak kebaikan manusia kan tidak tampak toh. Wong ada orang ngasih duit ke orang lain aja belum tentu baik kok. Karena mau nyalek ngasih duit. Dia ngasih duit atau nyalek yang bener? Nyalek toh. Jadi wiritan belum tentu baik, Pak. Wiritan bojo ra iso ngliwet kowe wiritan. Bojo, Pak, beras entek. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Beras entek. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kampus sedang resik-resik, mahasiswa ikut hari Minggu bersih-bersih kampus, ono siji sing alim sing liyane macul-macul ngomongno kuwi wiritan dhewe, selawatan dhewe. Nek kaya ngono kuwi pacul. Ya kuwi aja ning ya karepku iki meng idiome ngono kuwi. Oke, what is the dangdut? Musik ya. Mada al-musik fil Arabi, fil lughatil Arabi? Musika studio, yes. Musika studio. Mbak Fia dulu produsernya Musika Studio. Iwan Fals, siapa namanya? Kriset Musika Studio. Qaf Al-Quran. Ada calon bupati ngasih Quran 200 ke pesantren. Pak niki Quran, kiai ini langsung nusu Quran. Kok Quran? Wah, calon bupati ini redek. Nggih niki Quran. Quran off. Akhirnya saking wedine karo kiai ini, bupati ini calon bupati ini metu nyeluk ajudane. Terus ono kiai yang ngono. Loh, isa sampean qaf. Tadinya kan lho kok kaya ngono, begitu disentak kiainya qaf, langsung lho ono kiai yang ngono. Ngarang. Tepuk tangan untuk Imam Fatawi. Yuk. Salam alim di Majdah Rumi. طبعا تغني Majdah Rumi Allah. لم أجرب أن أغني من قبل. What if Novia sings one song of Majdah Rumi, but I will be glad to hear it.
Kalimah? You know the song Kalimah? Yeah, I know. But not in real Kalimah. We adapted to Western okay. and Indonesian. Oke. We will give, nanti setelah 2 lagu ini saya mohon Bapak untuk maju. Sampai jam berapa ini, Mas? Pak iki do penganggur kabeh, Pak. Tapi jam 4 iki karepe piye? Ana orang nganggur apa ya ono ketone ora doran duwe penggawean iki jam 4 iki ya. Wis apa kowe jam 4 iki aku tak jam 12 bali aku. Karep-karepmu. Ora trimo cegat ning dalan wis carane. Oke, sak kuate ya. Kok wajar saja kalau kita nanti sepakat kita akhiri, sepakat kita teruskan, gitu ya. Kalau memang sesuatu layak dilakukan maslahat ya kita lakukan. Kalau nanti kira-kira mulai agak mudorot ya jangan kita lakukan. Kan dalam Islam ada 5 toh. Sangat manfaat namanya. Sangat manfaat namanya wajib. Ini terjemahan filosofi dan kultural dari hukum matriks WK. Kalau lumayan bermanfaat namanya sunnah. Kalau ya gitulah jelek ya ndak, bagus banget ya ndak, mubah. Kalau ya ini agak jelek kalau gini nih, makro, jelek banget, haram. Kalau pakai bahasa sosial, bu rektornya ini harus beliau. Itu namanya rektor yang kualitasnya wajib, betul enggak? Atau ya kalau bisa sih rektornya nanti gantinya tetap beliau gitu kan. Nah, itu namanya rektor sunnah, betul enggak ya? Yang nomor 3, rektor harap jenengan monggo jadi itu terjemahan sosiologisnya begitu. Terus mbok nek iso aja kuwi meneh, aku berarti makro. Awas nek kuwi meneh, aku jenenge haram. Nah monggo, mudah-mudahan panjenengan menjadi rektor yang berkualitas wajib sehingga semua menginginkan Anda terus menerus menjadi rektor. Ngaten nggih? Amin ya rabbal alamin. Ngaten. Iki sak karepmu lenirkun menurut jamaah. Terus 2 lagu yang pertama saya ingin persembahkan kepada Anda semua. Mas Islamianto akan membawakannya. This is from Virus. Atini naya wakani. Atini naya wakani ya. You can sing it. Kalilan, Mbak Novia and Mas Islamianto. Hada ismuhu Islamianto. Islamianto. So this combination between Arab and Jawa. Islamianto. Okay. But one day when we go to Australia, he is forbidden to come in Australia by the immigration because the name, the customer, because the name is Islamianto. That's forbidden, that's haram. So then we create a new passport with the name Kristanto Islamianto, so we can come to America, wherever. Most welcome, ya. Kristanto Islamianto Buddhistik. Pokoknya aku iki ya mung stres to asline. Nek aku ora kaya ngene iki gua tekan ngomong kowe saiki Bali wis seger atimu ning rasa pedhita-pedhiti. Bali kok kene ngene iki. Ngapa kowe le abar pencerahan kok. Rasa ngono ya. Rasa ngono ketemu Pak Rektor kowe terus ngene. Ngapa cerah, Pak? Enak hai. Saya tak di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Kalau di sini kan iso kaya cah melonjo kayak lo. Oke, bismillah. Saya nyicil ini Mbak Fia 2 lagu ya Mbak Fia ya, tolong dirunding. Di sini ada mahasiswi Libanon katanya Pak. Jordan. Masmuha. Tafadhali ilal amam. Tafadhal hunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Jordan ya, saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Fia sama saya untuk supaya Anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya.
cuman ya nggak enak lah, mau diterus-terusin terus gak enak lah, enggak. Nanti kita terusin omong-omong tadi ya. Saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda, saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah, ben rasa turu, njur stres. Wae mbak ngangel-angel. Hati mani kowe urip tenang ning ra cetha ya toh. Mending berjuang ora berhasil, stres mati. Wah, mlebu swarga, nek mlebu. Mbak Via bisa ditanya in English.